Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang limit tak hingga. Dalam cakupan hari ini yang akan kita bahas nanti adalah limit tak hingga baik untuk fungsi aljabar maupun untuk fungsi trigonometri. Oke, nanti akan kita lengkapi juga dengan berbagai model soal. Oke, kita mulai aja. Limit tak hingga fungsi aljabar. Yang pertama, kalau kita temukan tak hingga per tak hingga, ya. Jadi itu terjadi jika limitnya limit fx per gx dengan x mendekati tak hingga. Kalau kita substitusikan, berarti hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka caranya adalah bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat yang tertinggi, baik untuk pembilang maupun untuk penyebut, ya. Sebagai contohnya misalnya 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah x per 6x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah x. Maka di sini ada pangkat tertinggi adalah pangkat 4, yaitu x pangkat 4. Maka pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan x pangkat 4, ya. Sesudah kita bagi dengan x pangkat 4, maka kita dapat, tentunya kita harus tahu bahwa suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Nah, maka kita dapat menjadi 3 tambah 5 per x tambah 6 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 per 6 kurang 2 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3. Jadi A per tak hingga tadi sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 per 6 atau sama dengan setengah. Tuh. Kemudian kita ambil contoh yang kedua. Kita lihat di sini bahwa pangkat tertinggi adalah x pangkat 4. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi x pangkat 4. Kalau dibagi x pangkat 4, sehingga kita peroleh 3 per x tambah 5 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3 per 6 kurang 2 per x kuadrat tambah 1 per x pangkat 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah, kalau suatu bilangan dibagi tak hingga tadi sama dengan 0, kalau 0 dibagi suatu bilangan hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan 0 dibagi 6 sama dengan 0. Jadi jawabnya ini adalah 0. Kemudian kita lihat lagi, itu adalah cara dengan menggunakan konsep. Bagaimana dengan cara yang mudah? Caranya adalah kalau kita dapatkan bentuk tak hingga per tak hingga, ya, ini tadi, maka kita lihat ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, jika n sama dengan m, artinya pangkat tertinggi di atas sama dengan pangkat tertinggi di bawah, maka kita cukup ambil koefisien pangkat tertinggi di atas, koefisien pangkat tertinggi di bawah. Dalam hal ini adalah an per bm. Kalau n lebih besar dari m, maka hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan kalau n lebih kecil dari m, maka hasilnya adalah 0. Seperti contoh 2 tadi, hasilnya 0. Kita akan buatkan contohnya, misalnya soal yang tadi. Jadi berarti yang pangkat tertinggi itu adalah 3x pangkat 4 per 6x pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya, x pangkat 4-nya ini hasilnya 1. Jadi tinggal 3 per 6. Hasilnya sesuai dengan aturan tadi, maka hasilnya adalah 3 per 6 atau setengah. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kita lihat di sini pangkat tertinggi adalah di bawah, berarti hasilnya sudah pasti sama dengan 0. Ya. Jadi mudah sekali kalau kita udah tahu aturan ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita lihat pangkat tertinggi adalah di atas atau pembilang. Maka hasilnya itu sesuai dengan aturan ini, pastikan bahwa hasilnya adalah tak hingga. Oke, jadi mudah aja. Sekarang kita ambil contoh yang di buku kita.
limit akar 2x per akar pangkat 6 dari x pangkat 3 kurang 2x dengan x mendekati tak hingga. Kita lihat tadi bahwa pangkat tertinggi di atas, pangkat tertinggi di bawah yang kita ambil ya. Maka kita dapat ya akar 2x per akar pangkat 6 dari x pangkat 3. Berarti itu sama dengan akar 2x per akar x. Berarti hasilnya akar 2 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi contoh soalnya, limit akar pangkat 4 dari 3x kurang 2 per akar pangkat 8 dari 9x kuadrat kurang 2x, x mendekati tak hingga. Jadi berarti pangkat tertinggi di atas yang ini ya. Bisa kita ubah sedikit menjadi akar pangkat 4 dari 3x kemudian per akar pangkat 8 dari 9x kuadrat. Sehingga kita dapatkan adalah akar pangkat 4 dari 3x per akar pangkat 4 dari 3x. Akar 9 kan 3, akar x kuadrat sama dengan 1, jadi 3x pangkat. Berarti jawabnya adalah 1. Kemudian kita sekarang kalau bentuknya tak hingga kurang tak hingga, berarti limit akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah r dengan x mendekati tak hingga. Jadi caranya adalah kita kalikan dengan bilangan sekawan ya. Kita kalikan dengan bilangan sekawan, baru langkah kedua bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sebagai contohnya misalnya kalau ada seperti ini, maka kita kalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan dari minus ini adalah plus. Sehingga kita dapatkan kita kalikan dengan ini. Kalau akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 1 dikalikan akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 1 sama dengan akarnya yang hilang. Ini juga seperti itu. Minus kali plus minus sehingga kita dapatkan 4x kuadrat tambah 8x tambah 1 kurang 4x kuadrat tambah 4x tambah 9 per akar 4x kuadrat tambah 8x tambah 1 tambah akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 9. Nah, kalau 4x kuadrat kurang 4x kuadrat habis. Kalau 8x tambah 8x kurang 4x 4x 1 kurang 9 minus 9 per yang di bawah ini ya. Ternyata pangkat tertinggi itu adalah pangkat x. Jadi kita bagi x pembilang dan penyebut sehingga kita dapatkan 4 kurang 8 per x per akar 4 tambah 8 per x tambah 1 per x kuadrat tambah akar 4 tambah 4 per x tambah 9 per x kuadrat. Nah, kalau kita masukkan tadi angkanya itu kalau suatu bilangan dibagi tak hingga 0, maka kita dapat hasilnya adalah 4 per 4 sama dengan 1. Ya, itu kita peroleh tadi kalau x itu sama dengan akar x kuadrat. Yang di dalam akar kita bagi akar x kuadrat, yang di luar berarti kita bagi dengan x ini tadi ya. Kita contohkan yang berikutnya. Kalau ada soal seperti ini berarti dikalikan dengan bilangan sekawannya ini. Kalau kita kalikan maka hasilnya akarnya hilang. Ini kita kalikan, akarnya hilang tadi ya. Minus kali plus minus. Sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Kalau kita sederhanakan 2x kuadrat tambah 4x kurang 8. Jadi pangkat tertinggi adalah x pangkat 2. Kalau di luar dia x pangkat 2 berarti sama dengan akar x pangkat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Ya. Kalau 4 per x kuadrat berarti 4 per tak hingga 0 ya. 0 semuanya. Sehingga di atas 2, jadi 2 dibagi 0 itu hasilnya sama dengan tak hingga. Ya, ini aturannya tadi yang kita pakai. Kemudian bagaimana cara yang mudah? Tadi bentuknya adalah akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, maka di sini kita lihat a dan p. Kalau sama, maka hasilnya adalah
B kurang Q per 2 akar A. Kalau A-nya yang lebih besar dari B, maka hasilnya plus tak hingga. Kalau A-nya lebih kecil dari B, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Jadi hanya ada 3 kemungkinannya hasilnya. Itu dengan cara yang mudah bisa kita temukan hasilnya. Kita akan contohkan yang tadi, ya. Nih. Jadi A-nya 4, B-nya 8, C-nya 1, P-nya 4, Q-nya 4, R-nya 9. Jadi berarti A sama dengan P. Maka kita dapat hasilnya 8 kurang 4 per 2 akar 4. Sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Ini adalah soal yang tadi kita kerjakan dengan cara yang mudah. Demikian juga kalau misalnya ini dari sini tadi ini kita pakai ya untuk menyelesaikannya ini. Kemudian kita ambil contoh yang ini yang kedua tadi. Berarti dengan menggunakan aturan ini karena A-nya lebih besar dari B, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Kemudian kalau kita ambil ini, maka hasilnya ini tadi hasilnya adalah minus tak hingga. Jadi berarti hasilnya ini adalah minus tak hingga. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil dari B. Kemudian kita lihat lagi contoh yang di bukunya. Kalau misalnya akar 4x kuadrat kurang 8x tambah 7 kurang akar 4x kuadrat kurang 7x tambah 11. Berarti A-nya sama ya. Berarti kita pakai rumus yang tadi. Maka minus 8 kurang minus 7 per 2 akar 4 sama dengan ini. Minus 1 per 4. Kemudian kita lihat lagi masih contoh dari buku bentuknya ini ya. Ini belum bentuk akar, maka kita rekayasa kuadratkan sekali baru diakarkan. Seperti ini ya. Kalau ini langsung kita uraikan sehingga kita dapat hasilnya adalah akar 9x kuadrat tambah 14x tambah 1 kurang akar 9x kuadrat kurang 12x tambah 4. Berarti A-nya sama ya. Berarti rumusnya bisa kita pakai yang tadi. Berarti 14 kurang minus 12 per 2 akar 9. Maka kita dapat hasilnya adalah 26 per 6. Sama-sama dibagi 2 berarti 13 per 3. Kemudian limit tak hingga trigonometri. Jadi kalau kita tadi bicarakan limit fungsi aljabar yang bentuk tak hingga per tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Sekarang kita akan lanjutkan dengan limit tak hingga trigonometri. Nah, yang pertama sinus. Ya, jadi aturannya di sekolah juga seperti itu, sinus x per x dengan x mendekati 0 hasilnya 1. Nah, misalkan aja x sama dengan seperti ya untuk membuktikan ini. Jadi berarti kita dapat T ini dipertukarkan aja C per X. Sehingga ini bisa kita peroleh sama dengan limit X. Jika X mendekati 0, maka T-nya mendekati tak hingga. Ya kan? Nah, dari sini. 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Sehingga persamaan ini berubah menjadi ya, sehingga persamaan ini berubah menjadi limit sin seperti per seperti dengan T mendekati tak hingga, maka ini hasilnya dapat dibuat menjadi limit T kali sin seperti T mendekati tak hingga hasilnya sama dengan 1. Ya, dimana kita tahu tadi kalau seperti tak hingga sama dengan 0 ya. Kemudian berarti limit sinus seperti dengan T mendekati tak hingga sama dengan 0. Ya. Kemudian kita lihat untuk tangen X per X dengan X mendekati 0 limit sama dengan 1. Maka kita misalkan tadi X sama dengan seperti, kemudian T-nya sama dengan per X. Kalau X-nya mendekati 0, maka T-nya mendekati tak hingga. Sehingga kita dapatkan menjadi limit tangen seperti per 1 per T dengan T mendekati tak hingga itu sama dengan 1. Ya. Tetapi kalau misalnya limit tangen seperti
dengan T mendekati tak hingga sama dengan 0. Ya. Kemudian kita ambil contohnya seperti ini. Jadi kita misalkan aja T sama dengan 1 per X. Jadi berarti kalau X mendekati tak hingga maka T mendekati 0. Sehingga kita peroleh menjadi limit 3T tambah cos 3T dengan T mendekati 0. Kalau sinus 3T, 3 kali 0, 0, sinus 0, 0. Kalau 3 kali 0, 0, kosinus 0 sama dengan 1. Berarti subsinusnya sama dengan 1. Jadi hasilnya ini sama dengan 1. Kemudian limit tangen 2 per 3x per 3 per 5x dengan sin 3 per 5x. Jadi sama tadi kita buat T sama dengan 1 per X. Kalau X mendekati tak hingga maka T mendekati 0. Sehingga kita dapatkan limit T mendekati 0 dari tangen 2T per 3 per sin 3T per 5. Nah, pada pelajaran sebelumnya kalau muncul tangen dan sinus dicoret. Sehingga kita dapatkan hasilnya kalau tangen AX per sin BX dengan X mendekati 0, maka hasilnya A per B. Berarti ini hasilnya adalah 2 per 3 per 3 per 5. Berarti hasilnya sama dengan 10 per 9. Kemudian kita lihat lagi limit X kali sekan 1 per X per kosekan 1 per X dengan X mendekati tak hingga. Kita misalkan T sama dengan 1 per X sehingga jika X mendekati tak hingga maka T mendekati 0. Sehingga kita peroleh ini menjadi 1 per T kali sekan X per sekan T per kosekan T, ya. Sehingga kita dapatkan, ya, limit seperti 1 per cos T per 1 per sinus T. Ya, karena ini sudah kita ubah menjadi T. Sehingga kita dapatkan tadi rumusnya seperti ini. Kalau kosinus 0 itu sama dengan 1. Sehingga yang ini tadi berubah menjadi kalau kosinus T, kalau T sama dengan 0, sama dengan 1. Sehingga kita dapat sin T per T dengan T mendekati 0. Atau dengan kata lain, sinusnya dicoret. Jadi hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi contoh yang di buku kalian. Ya, misalnya limit X kuadrat per sekan kuadrat 2 per X dari X mendekati tak hingga. Oke, kita lakukan ini kalau kosekan itu sepersin, sehingga berubah menjadi X kuadrat sin kuadrat 2 per X. Nah, sekarang sin kuadrat 2 per X bisa kita rubah menjadi sin 2 per X kuadrat, seperti ini, ya. Sehingga kita dapatkan sinusnya bisa dicoret, sehingga kita peroleh X kuadrat kali 4 per X kuadrat. X kuadrat dengan X kuadrat sama dengan 1, berarti hasilnya 4. Kemudian soal latihan, kita lihat soal latihan. Ini yang mau ditanyakan, ya. Jadi caranya tadi adalah kita ambil yang pangkat tertinggi, ya, pangkat tertinggi. Sehingga kita peroleh yang pangkat tertinggi di atas itu adalah ini dan ini per ini. Sehingga kita dapatkan ini akar pangkat 2 dari 4X tambah akar X. Kalau nggak ditulis berarti 2 yang di bawah ini. Bisa kita ubah menjadi akar pangkat 2 dari X. Nah, berarti ini berubah menjadi 2 akar X tambah akar X per akar X. Akar 4 kan sama dengan 2. Jadi berarti 2 tambah 1, 3 akar X per akar X. Berarti hasilnya 3. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi kalau ada seperti ini. Rumus yang kita punya tadi adalah akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar BX kuadrat tambah Q X tambah R. Berarti ini harus kita arahkan ke situ dengan memotong-motong, ya.
Kita buat menjadi begini, kurang 2x tambah x kan sama dengan 0. Jadi kembali yang tinggal adalah yang ini ya. Nah, ini kita rekayasa menjadi limit akar 4x kuadrat tambah 3x kurang akar 4x kuadrat tambah akar x kuadrat kurang akar x kuadrat kurang x tambah akar x kuadrat kurang akar x kuadrat tambah x. Jadi yang ini ada rumusnya, yang ini ada rumusnya, yang ini ada rumusnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 kurang 0 per 2 akar 4 tambah 0 kurang minus 1 per 2 akar 1 ditambah 0 kurang 1 per 2 akar 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 per 4 tambah setengah tambah min setengah itu sama dengan 3 per 4. Berarti jawabnya E. Kemudian kita lihat lagi limit 3x kotangan 5 per x kurang 4 kotangan 5 per x per 8x kuadrat kurang 6x dengan x mendekati tak hingga. Maka itu bisa kita ubah, yang ini tadi soalnya kita ubah menjadi limit 3x kurang 4 per tangan 5 per x kali 8x kuadrat kurang 6x. Nah, jadi kalau tangan itu kan bisa dicoret ya, sehingga kita peroleh hasilnya 3 per 40 ya. Kemudian kita lihat lagi limit 4 per akar x kuadrat tambah x kurang akar x kuadrat kurang 3x. Nah, yang ini kan yang di bawah ada rumusnya, ini kan konstanta, sehingga kita peroleh 4 per 1 kurang minus 3 per 2 akar 1. Nah, 1 kurang minus 3 itu sama dengan 4, berarti 4 per 4 per 2 sama dengan 2. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi limit sin 1 per 2x tangen 1 per x per cos 2 per x kurang cos 1 per x. Nah, jadi ini kita olah menjadi minus. Yang di atas tetap, yang di bawah minus 2 sin 3 per 2x sin 1 per 2x. Ini ada rumusnya, kita pelajari cos alfa kurang cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa tambah 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Jadi kalau sudah seperti ini sinusnya, ini sudah bisa dicoret sehingga kita peroleh hasilnya setengah per minus 3 per 2 itu sama dengan minus 1/3. Berarti jawabnya B. Kemudian itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Ternyata trigonometri mendekati tak hingga ini adalah persoalan yang asik dan mudah untuk dipahami. Nah, untuk saat ini saya akhiri sampai di situ aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.